Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wendy Tika Aryansah. Nomor induk mahasiswa 2017 0220 179. Saya dari Agribisnis C, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan mereview buku dari Milan Kuber ya, tahun 2002 tentang Consulting for the Public Sector. Lebih tepatnya saya mendapat tugas untuk mereview bagian ini, chapter 26. Chapter 26 ini terisi atau materinya itu tentang berkonsultasi untuk sektor publik. Silakan untuk reviewnya bisa di video selanjutnya. Pendahuluan. Jadi pada masa ini penyedia layanan konsultasi untuk administrasi publik dan sektor publik harus menanggapi tantangan dan masalah khusus. Hal ini diakibatkan dari adanya kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah bisa saat ini maupun di masa depan nanti. Ada gilirannya, tantangan dan masalah ini tuh berasal dari konteks nasional, sosial dan ekonomi, dan sebagian besar itu dari kebijakan pemerintah. Pemerintah sendiri mulai berpaling ke jasa konsultan karena tantangan yang dihadapi saat ini adalah tantangan yang baru, sifatnya itu baru dan kompleks. Selain itu, pemerintah juga terus-menerus dihadapkan oleh beberapa tekanan dan kritik politik. Nah, dalam chapter 26 ini ada 4 subbab yang dibahas dalam topik kali ini. Nah, ada 4. Yang pertama adalah peran pemerintah yang berkembang. Kedua, memahami lingkungan sektor publik. Ketiga, kerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi. Dan yang terakhir adalah penyedia layanan. Nah, yang pertama, peran pemerintah yang berkembang. Yang pada masalah atau pada pertama yang dibahas adalah sebagaimana diketahui bahwa peran pemerintah dalam masyarakat modern yaitu meresap. Nah, meresap dalam artian ini yaitu menyasar ke lapisan bawah atau masyarakat secara langsung. Misalkan saja seperti pemerintah itu tidak hanya menyediakan atau mengatur beragam layanan, tapi pemerintah juga menyediakan kerangka kerja legislatif untuk tata kelola. Pemerintah sendiri dapat mencapai tujuannya dengan banyak cara. Yang ada 3 di sini yang saya review. Dengan mendirikan perusahaan komersil milik pemerintah. Kedua, dengan memberikan hibah langsung atau jaminan pinjaman pembiayaan berbunga rendah. Selanjutnya, dengan menawarkan insentif pajak kepada individu dan bisnis. Di negara industri barat, pengeluaran total pemerintah terutama di sebagian besar tadi negara-negara industri barat itu sekitar 30 dan 50% dari produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan untuk negara berkembang sendiri, sektor publik mewakili proporsi PDB yang bahkan lebih tinggi tentunya, lebih tinggi dari PDB di negara industri barat tadi. Maka dari itu, pemerintah telah meminta bantuan dari konsultan tentang berbagai masalah ekonomi, sosial, dan administrasi. David Osborne dan Ted Gebler telah menyatakan dalam buku Milan Kuber ini secara terbuka tentang apa yang diyakini oleh banyak cendekiawan dan praktisi lain, di mana pemerintah perlu diciptakan kembali. Nah, mengapa atau apa maksudnya dari pemerintah perlu diciptakan kembali, yaitu tidak ada masyarakat yang makmur dan demokratis atau ekonomi pasar yang berkembang tanpa adanya pemerintah yang kuat. Dan David Osborne dan Ted Gebler ini ada 10 prinsip dalam menciptakan kembali pemerintah itu tadi, pemerintah yang baru itu tadi.
Yang pertama adalah pemerintahan katalistik, mengarahkan daripada mendayung. Kedua, pemerintah memilih masyarakat, memperdayakan daripada melayani. Pemerintah yang kompetitif, menyuntikkan kompetisi ke dalam pemberian layanan. 4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi, transportasi organisasi yang digerakkan oleh aturan. Kelima, pemerintah yang berorientasi pada hasil pendanaan ya, bukan input. 6. Pemerintah yang didorong oleh pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintah yang giat, menghasilkan daripada membelanjakan. Pemerintah antisipatif, mencegah daripada mengobati. Pemerintah yang terdesentralisasi, dari hierarki ke partisipasi dan kerja tim. Dan yang ke-10, pemerintah yang berorientasi pasar, di mana memanfaatkan perubahan melalui pasar. Ketika konsultasi manajemen pertama kali itu diperkenalkan ke manajemen sektor publik, tugasnya itu cenderung bersifat umum, di mana dalam beberapa tahun terakhir itu sejumlah faktor telah mengubah pola tersebut. Program pemerintah sekarang menjadi lebih kompleks, di mana ada peran kemajuan teknologi informasi yang memfasilitasi dan membutuhkan desain ulang serta rekayasa ulang program dan layanan utama perintah. Akibat tersebut, sifat layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh pasar ini tuh menjadi lebih khusus dan lebih kompleks. Sebagian besar layanan ini cenderung berada di satu atau lebih dari 4 bidang berikut. Nah, yang pertama ada saran strategi dan kebijakan. Kedua, merancang, mengembangkan, mengelola program dan operasi, pengaturan dari misi organisasi sektor publik, memfasilitasi proses perubahan dalam organisasi sektor publik. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Saran strategi dan kebijakan itu tadi umumnya adalah terkait dengan masalah sosial atau administrasi yang dihadapi oleh sektor publik, di mana layanan konsultasi manajemen umumnya dibeli oleh puncak manajer sektor publik dan politisi. Kedua pelaku ini membeli dengan tujuan untuk memperjelas opsi dan menentukan arah optimal dalam lingkungan yang jauh lebih kompleks. Pasar pada bidang ini sangat kecil, di mana hanya pada konsultan dengan pengalaman yang diakui secara publik. Ini ceritanya itu konsultan dengan pengalaman yang diakui secara publik. Kedua, merancang, mengembangkan dan mengelola program dan operasi area di mana ada permintaan yang jauh lebih sering untuk bantuan konsultasi bagian manajemen. Biasanya permintaan ini dibuat oleh manajer publik sebagai reaksi terhadap evaluasi atau dapat dipacu oleh pemasaran konsultasi yang masif. Selanjutnya, ketiga, ada pengaturan dari mesin organisasi sektor publik. Penyesuaian ini biasanya fokus pada struktur organisasi, proses, dan sistem pendukung seperti keuangan, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya adalah memfasilitasi proses perubahan dalam organisasi sektor publik, di mana apakah perubahan itu pada struktur organisasi dan cara melakukan sesuatu atau untuk sistem pendukung. Manajemen proses perubahan itu sendiri sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Dukungan konsultasi dalam membangun pembelajaran berkelanjutan, kualitas total, dan proses manajemen kinerja dapat memberikan kerangka kerja untuk proses perubahan. Selanjutnya adalah yang kedua ini, memahami lingkungan sektor publik, di mana kesalahan terburuk yang dapat dilakukan oleh konsultan yaitu dalam memperbaiki kesalahan dalam memasuki sektor publik itu meyakini bahwa manajemen adalah sama di mana-mana dan bahwa pengalaman sektor swasta yang sulit memberikan semua jawaban. Benar juga, memanfaatkan pengetahuan manajemen sektor swasta saat ini adalah salah satu cara utama untuk meningkatkan manajemen publik. Sebagian besar, di mana masalah sektor publik itu tertanam dalam masalah sosial, ekonomi, politik, atau administratif yang lebih besar.
Tentunya sangat penting untuk memahami secara menyeluruh sifat dan dimensi sebuah masalah, di mana masalah yang menyajikan atau masalah yang muncul seringkali terlihat sederhana, namun kadang-kadang perlu untuk membangun definisi masalah itu sendiri, terutama dari berbagai pemangku kepentingan ke dalam proses konsultasi. Definisi masalah yang tidak memadai, pandangan yang saling bertentangan tentang apa yang masalah sebenarnya dan bagaimana penanganannya, dan pendekatan yang tidak peka terhadap masalah sosial, politik, dan lingkungan dapat menyebabkan penugasan yang tidak terkelola, terutama pada tahap selanjutnya. Pengambilan keputusan sektor publik, di mana pengertian dari pengambilan keputusan sektor publik adalah proses di mana pemerintah atau lembaga pemerintah merespon masalah sosial atau administrasi. Kita jelaskan dulu tentang apa itu masalah sosial dan masalah administrasi. Nah, masalah sosial yaitu masalah atau peluang sosial atau ekonomi yang memerlukan tindakan kolektif oleh masyarakat, umumnya melalui program atau lembaga pemerintah. Sedangkan masalah administrasi yaitu masalah atau peluang yang terkait dengan mesin pemerintah. Pemerintah adalah sistem administrasi yang besar yang diorganisasi untuk menyediakan berbagai jenis layanan atau untuk menyampaikan program pengaturan. Seperti halnya sistem administrasi yang besar, tentu saja ia harus mengembangkan suatu struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi. Itu juga harus mengoperasikan banyak layanan administrasi. Layanan administrasi itu mungkin atau juga mungkin tidak mempengaruhi masyarakat luas, tetapi kualitas dan produktivitasnya sangat mempengaruhi efisiensi dan citra seluruh sektor publik. Ini ada gambar ya, gambar kayak diagram tentang proses pengambilan sektor publik. Jelaskan saja. Ya, jadi dari gambar itu mengilustrasikan dalam bentuk yang disederhanakan proses di mana pemerintah menanggapi masalah sosial dan administrasi dan mengadopsi program tertentu. Proses ini dimulai ketika masalahnya itu muncul di masyarakat atau di mesin pemerintah sendiri, di mana pengambilan keputusan sektor publik biasanya terdiri dari 4 langkah utama, di mana masing-masing mungkin ada permintaan untuk bantuan konsultasi manajemen. Langkah pertama yaitu untuk memahami sifat dari masalah, kita harus mengumpulkan data yang diperlukan terlebih dahulu. Banyak masalah publik menurut sifatnya kompleks dan pengumpulan data mungkin luas. Data dapat dikumpulkan dari sumber sekunder atau sebagai data primer melalui survei atau cara lain. Sangat penting untuk memahami ruang lingkup masalah yang sedang diperiksa dan elemen keputusan yang harus diterangi oleh data agar memutuskan tingkat, kedalaman, dan sifat pengumpulan data itu sendiri. Langkah kedua yaitu data yang dikumpulkan dianalisis. Apa tujuan dari analisis ini? Itu untuk mengembangkan strategi yang berbeda untuk suatu program, dimana sekali lagi analisis ini tuh mungkin relatif sederhana atau sangat kompleks, tergantung pada sifat masalahnya sendiri. Langkah ketiga yaitu konsultasi dengan pemangku kepentingan utama. Tidak unik untuk pengambilan keputusan publik, tetapi sangat penting khususnya di sektor pemerintah ya. Selalu masalah sosial dan beberapa masalah administrasi mempengaruhi banyak orang dengan cara yang berbeda. Mengidentifikasi dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, keduanya di dalam pemerintah dan di masyarakat, dapat menjadi penting untuk mempertimbangkan alternatif strategi dan keberhasilan suatu program. Setelah langkah pertama, kedua, dan ketiga itu udah selesai, maka langkah selanjutnya alternatif dipilih yaitu untuk mengembangkan program. Seleksi ini akan sangat dipengaruhi oleh pendapat semua pemangku kepentingan, di mana para pemangku kepentingan yaitu termasuk pemerintah saat ini, masyarakat luas, kelompok kepentingan khusus, dan badan pegawai negeri. Sementara pengumpulan data, analisis, konsultasi yang baik dapat sangat mudah. Dengan adanya data, analisis, dan konsultasi yang baik dapat sangat memudahkan dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu sendiri sangat berbasis nilai dan
tidak seperti kebanyakan keputusan sektor swasta, di mana harus menanggapi banyak kepentingan dan kriteria yang saling bertentangan. Setelah keputusan dibuat, keputusan itu harus diterjemahkan ke dalam program yang dirancang dengan cermat, yang harus dievaluasi selama dan setelah terimplementasi. Evaluasi dapat menyebabkan penyesuaian pada program. Inisiatif khusus mungkin tidak melibatkan semua langkah proses sebagaimana dijelaskan, tetapi umumnya inisiatif yang signifikan itu harus melalui seluruh proses. Tujuan sosial. Nah, persyaratan utama dalam pengambilan keputusan publik yaitu keseimbangan tujuan sosial dan ekonomi dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan program publik. Tujuan sosial ini dapat mencakup pengembangan wilayah tertentu, promosi usaha kecil, penciptaan lapangan kerja, pendidikan dan layanan untuk kelompok minoritas dan kurang mampu, distribusi kontrak dan pembelian yang adil, pengembangan dan peningkatan layanan publik. Masalah yang sering dihadapi oleh konsultan adalah bahwa tujuan dan kriteria sosial dan ekonomi tidak jelas, tidak akurat, bahkan bertentangan. Biasanya diperlukan untuk mencari definisi operasional eksplisit, terukur, dan kategori tujuan sosial. Sikap untuk berubah dan berkonsultasi, tekanan persaingan, dan peluang yang diciptakan oleh globalisasi, liberalisasi pasar, teknologi baru yang perkembangannya lainnya cenderung berdampak lebih kecil pada administrasi publik daripada bisnis swasta. Konsultan dapat dipandang sebagai kecurigaan dan ketidakpercayaan. Sebagai orang luar yang memiliki pekerjaan mudah menuliskan laporan lain dan lalu kemudian meninggalkan organisasi. Sementara manajer publik sekali lagi akan dibiarkan dengan proposal yang tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan nyata dari atasan dan sumber daya yang tidak mencukupi. Konsultan dapat dilihat sebagai individu istimewa yang upahnya tidak sebanding dengan pengalaman mereka. Sikap dan perilaku konsultan. Konsultan yang berpengalaman mengetahui kekhawatiran ini, di mana mereka menyadari bahwa masalah utama adalah mengembangkan hubungan kepercayaan pemahaman klien sebagai pribadi. Banyak manajer publik adalah orang yang berkompeten dan berdedikasi, yang bekerja dalam sistem yang tidak mendorong kinerja tinggi, membuat perubahan sulit, dan memerlukan keterampilan dan pendekatan khusus untuk mendapatkan sesuatu yang ditingkatkan. Konsultasi tidak hanya harus memahami mengapa hal tertentu mungkin terjadi dan yang lainnya tidak, tetapi harus berempati pada klien dan mengembangkan kemitraan sejati dalam bekerja pada solusi yang dapat diterima klien sebagai miliknya dan dipertahankan dengan alasan badan publik terpilih dan bahkan dengan masyarakat luas. Selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga itu sebabnya membahas tentang kerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi. Pemasaran. Di sebagian besar pemasaran ke sektor publik atau pengembangan lead dan identifikasi proyek konsultasi adalah melalui jaringan dan kontak pribadi, di mana jaringan yang baik itu tentu saja dikembangkan dari waktu ke waktu dan perlu membutuhkan usaha yang konstan untuk mempertahankannya. Sebagian besar tugas besar di sektor publik diberikan berdasarkan tawaran yang kompetitif dengan rasio keberhasilan penawaran perusahaan yang berbeda-beda tetapi tidak terlalu tinggi dan menyiapkan proposal yang mahal dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, konsultan disarankan untuk mengembangkan proses yang efisien untuk penawaran kompetitif dan mencoba memaksimalkan peluang mereka untuk mengulangi bisnis yang jauh lebih murah untuk diperoleh daripada bisnis baru. Selanjutnya adalah penerapannya. Berikut adalah penerapan pada keseharian, di mana banyak konsultan berpengalaman menganggap bahwa di sektor publik, orang dan masalah proses menang atau masalah teknis. Penting untuk mengadopsi pendekatan yang mencakup konsultasi penuh dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, di mana dalam artian konsultasi penuh itu memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi tidak mengejutkan dan memusuhi para pemangku kepentingan yang lainnya.
Seperti halnya semua konsultasi, penugasan sektor publik harus dikelola oleh kualitas, penjadwalan, dan anggaran. Tidak ada jalan pintas dalam proses konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan mengabaikan proses ini dapat memiliki konsekuensi di mana konsekuensi ini menyakitkan. Karakteristik lain dari bagian besar penugasan sektor publik adalah kebutuhan untuk menghasilkan laporan yang diedit dengan baik. Nah, kita akan masuki tentang terakhir ya, sebab terakhir, dimana kita nanti akan membahas tentang penyedia layanan dan beberapa tantangan. Langsung saja kita ke penyedia layanan, sebab penyedia layanan. Dimana pasar untuk layanan konsultasi manajemen dalam administrasi publik ini besar dan menantang. Dengan perubahan saat ini dan tantangan baru, permintaan untuk konsultasi sektor publik ini di banyak negara kemungkinan akan tetap stabil atau bahkan bisa mengalami peningkatan di masa depannya nanti. Ada beberapa penyedia layanan saat ini, seperti yang pertama itu perusahaan konsultan swasta, yang kedua institusi dan sekolah administrasi serta manajemen, di mana cenderung menganggap konsultasi dengan pemerintah tidak hanya sebagai sumber pendapatan semata, tetapi juga sebagai layanan yang melengkapi pelatihan dan pendidikan dan memberikan lembaga dengan wawasan yang diperlukan dalam praktik administrasi dan pengambilan keputusan publik, terutama di sektor publik ya. Selanjutnya yang ketiga itu ada grup konsultasi internal. Yang keempat, mengembangkan ceruk, atau di mana ceruk ini memposisikan diri sebagai ahli pada bidangnya. Tentu saja, konsultan perlu memilih circle mereka dan memposisikan diri sebagai ahli di bidang mereka. Nah, ada beberapa cara untuk mendefinisikan dari ceruk itu sendiri. Yang pertama, yang A, dengan kriteria teritorial. Kedua, meningkatkan pemerintahan. Menurut tingkat pemerintahan, federal, provinsi atau negara bagian, lokal, lembaga pemerintahan. Menurut sektor, di sektornya ada kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Oleh spesialisasi fungsional, mana kayak TI, teknologi informasi, statistik, atau keuangan. Oleh spesialisasi metodologis tentang identifikasi masalah, fasilitasi pertemuan, manajemen perubahan, pelatihan, survei, atau lainnya, dan berbagai kombinasi dari beberapa kriteria tadi. Nah, yang kelima, membangun reputasi. Tentu saja dalam beberapa subbab tadi, ada 4 subbab tadi, tentunya ada beberapa tantangan yang dihadapi saat ini. Tantangan berikut seperti yang pertama, privatisasi. Yang kedua, proses rekayasa ulang. Yang ketiga, restrukturisasi badan dan organisasi publik. Yang keempat, kemitraan publik swasta. Dan yang kelima adalah e-government. Atau e-government itu intinya memaksimalkan penggunaan internet itu. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video, di mana saya tadi sudah mereview buku dari Milan Cooper tahun 2002 tentang terutama tugas saya sendiri, di mana saya mereview tentang chapter 26, berkonsultasi untuk sektor publik. Terima kasih telah menonton video dari saya, dan saya sendiri mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian, dalam tutur kata, dalam ejaan mungkin saya kurang jelas atau kurang membuat Anda bingung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.